Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang expression yang kalian sering artikan kemarin. Mungkin melalui mengartikan kemarin kalian juga sudah memahami karena kalian sudah tahu artinya. Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi, sedikit menjelaskan tentang expression getting one attention. Nah, expression getting one's attention adalah ekspresi tentang memberi suatu perhatian itu contohnya kalau bahasa Indonesianya seperti hey, gimana ya, tolong perhatian, halo, hai, itu juga boleh ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ya berupa seperti ini, excuse me, permisi, itu listen to me, please, dengarkan saya, tolong, itu sering juga ya. Dan silent please, diam, listen to me. Nah, sering kan, silent please, tolong diam, dengarkan saya. Nah, dan seterusnya. Di sini boleh kalian lihat kalimat-kalimat yang menunjukkan getting one attention atau memberi satu perhatian, mendapatkan satu perhatian supaya mendapat perhatian dari anak-anak murid atau siswa-siswinya. Ini dia contoh kalimatnya di atas. Attention please and sorry for disturbing you. Maaf telah mengganggu kamu, kayak gitu ya. Itu biasanya kalimat ini antara dengan teman sesama teman. Kalau yang sorry for disturbing you, oke? Next, expression checking one's understanding. Nah, expression checking one's understanding adalah ekspresi untuk mengecek suatu kepahaman. Apakah kalian mengerti atau tidak? Apakah kalian paham atau tidak? Contohnya, kalimat-kalimatnya ya di sini. Ini biasanya ditanyakan oleh guru ke siswa-siswinya. Boleh juga ditanyakan dari teman-temannya. Dan ini jawabannya. Responnya, jawabannya, ini pertanyaannya. Nah, biasanya kan kalian sudah mengartikan juga, kalau tidak formal itu berarti antar teman kalian dan teman kalian. Kalau yang agak formal berarti itu antara guru ke murid-muridnya, siswa-siswinya. Contohnya di sini ada are you with me, sama saja apakah kamu mengerti, begitu itu ya maksudnya ya. Ini istilah saja, apakah kamu, sebenarnya kalau diartikan apakah kamu dengan saya, maksudnya apakah kamu mengerti. Jawabannya sure ma'am. Selanjutnya juga do you get the point. Apakah kamu mengerti juga, intinya sama semua, hampir sama semua ya. Bisakah kamu mengerti penjelasan saya? Jawabannya iya. You explain very clearly. Ya, penjelasan kamu sangat jelas. Nah, selanjutnya ini sama pertanyaan tentang kesiswaan. Ya, boleh kalian lihat contohnya di situ. Any question? Nah, ini sering ibu tanyakan, any question? Do you understand? Biasanya kalian sering jawabnya yes no saja. Nah, dan juga are there any more question? Nah, apakah sama artinya? Ada pertanyaan, apakah kamu mengerti? Apakah ada pertanyaan juga? Banyak, itu sama, tapi kalimatnya beda. Ingat saja kalau ada any question atau understand ya, mungkin itu ciri-ciri ekspresi checking one's understanding. Nah, di situ juga ada responnya. Responnya berkaitan. Di sini ada explain, berarti di sini explain juga. Oke. Next, expression asking for and giving opinions. Nah, di sini ekspresi tentang menanyakan atau meminta. Kalau di kamus mungkin meminta ya. Boleh langsung diartikan minta atau menanyakan suatu opini dan memberi suatu opini. Menanyakan dan memberi opini. Opini itu artinya adalah pendapat.
Biasanya kalau menanyakan pendapat pasti masuk juga opinion. Nah, sini juga ada what is your opinion about the problem? Jawabannya I think we should have a meeting to discuss. Apakah pendapat kamu tentang masalah ini? Saya pikir kita harus mengadakan pertemuan ya. Pertemuan tuh meeting ya, pertemuan atau rapat boleh, rapat untuk mendiskusikannya. Intinya kalau opini pasti hampir ada isinya juga tentang opini atau dengan agree di sini. Apakah kamu setuju? Kalau kamu setuju, yes I agree, atau boleh I totally agree, saya sangat setuju, boleh. Kalau tidak setuju ada disagree-nya, di depannya ada dis agree, tidak setuju. Boleh kalian setuju atau tidak setuju, boleh menjawab agree atau disagree biasa saja karena ini tentang pendapat masing-masing. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Tapi ini contoh-contoh pertanyaan, pendapat dan jawabannya saja. Ya. Boleh kalian lihat sini. What do you think? Nah, ya, what do you think juga termasuk contoh. What do you think? Apa yang kamu pikir? Misalkan apa kalimatnya? Di dialog kan banyak contohnya juga di atas ini. I think it will be interesting juga. Nah, I think it will be interesting. Nah, itu. Di atas ini membahas tentang planning, rencana liburan. Mengunjungi Museum Dover. Next chapter 2 ada expression asking for and providing information about a person's capability. Capability di sini artinya adalah kesanggupan. Menanyakan informasi tentang kesanggupan seseorang, menanyakan dan menyediakan atau jawaban ya, informasi, menyediakan informasi tentang kesanggupan seseorang. Nah, contohnya di sini ada kalimatnya. Biasanya untuk menanyakan, ingat menanyakan kesanggupan, capability ini adalah kesanggupan. Biasanya ada kalimat di awalnya pasti ada can. Nah, misalkan can you do it? Nah, bisakah kamu melakukannya? Can you fix it? Bisakah kamu memperbaikinya? I can fix it. Can you, Wisnu? Nah, can di sini ingat I can't. Saya tidak bisa memperbaikinya. Bisakah kamu, Wisnu? Nah, kalau di sini ini artinya kan ada tanda petik T di sini artinya singkatan dari can dan not. Nah, kalau cannot di situ artinya adalah tidak bisa. Kalau can bisa, kalau cannot itu tidak bisa. Jadi, kalau can ini bacanya can't, jadi artinya tidak bisa. Jawabannya boleh kalian bisa yes I can atau no I cannot. Nah, ini dia ya. Nanti biasanya banyak pertanyaan yang hampir mirip dengan jawabannya, biasanya di pilihan. Misalkan ini, can you fix it? Kalau kalian bisa, jawabannya yes I can. Kalau kalian tidak bisa, di depannya harus no I cannot, harus berpasangan ya. Nah, ingat, misalkan di pertanyaan nanti, misalkan can you fix it? Yes I can. Itu biasa jawabannya yes I can, berarti itu yang benar ya, saya bisa. Kalau yes I cannot itu tidak sinkron, di depannya yes, kenapa di belakangnya not, cannot. Di belakangnya di depannya ya bisa iya, tapi di belakangnya tidak. Kan katanya can you fix it? Bisakah kamu memperbaikinya? Yes I cannot. Itu tidak sinkron ya, tidak sama. Ini tidak sama. Yes I cannot, misalkan yes I cannot, di depannya ya saya tidak bisa. Bukan ya, yang benar kayak gini. Kalau kamu bisa, yes I can. Ya, saya bisa. Kayak gitu ya. Ya, saya bisa.
Kalau tidak bisa, di depannya harus no juga, no, tapi di belakangnya harus ada not. No, I can not. Nah, artinya tidak, saya tidak bisa. Boleh disingkat no, I can't. Kalau bisa ingat, kalau bisa yes I can, kalau tidak bisa no I can not, harus ada notnya ya. Jangan yes I cannot, itu janggal, itu tidak sinkron, itu salah. Kalau juga no I can juga salah juga, tidak saya bisa, itu janggal juga. Yang benar kalau bisa yes I can, kalau tidak bisa no I can not. Dan kalau pertanyaannya can you fix it, jawabannya harus can juga, yes I can. Misalkan will you do it, misalkan will you do it, akankah kamu melakukannya, yes I will. Ingat, kalau ingat saja sesuai pertanyaannya, kalau di depannya can pasti jawabannya juga harus di ujungnya can. Misalkan can you fix it, jawabannya yes I can, harus can juga ya. Next expression, asking for and providing information about the person's willingness to do a task. Nah, artinya di sini menanyakan dan menyediakan informasi tentang kesediaan seseorang untuk melakukan tugas. Biasanya untuk menanyakan kesediaan, ingat willingness itu kesediaan. Kalau ada kalimat willingness, biasanya ada kalimat will. Ingat, kalau untuk menanyakan kesediaan seseorang, bersediakah kamu membersihkan ruangan, biasanya itu ada kalimat will. Boleh artinya bersedia atau akankah kamu membersihkan ruangan, itu kan menanyakan, ditanyakan dahulu. Kalau can tadi, ingat can tadi itu menanyakan kesanggupan. Sanggupkah kamu membersihkan ruangan? Kalau kalimatnya sanggupkah kamu membersihkan ruangan, can you clear the class? Clean ya, clean. Can you clean this class? Boleh. Itu kalimatnya diawali biasanya kalimat tanya kan memang to be-nya di depan ya, seperti ini. Are you, bukan you are, tapi are you. Are you willing? Ingat, setiap pertanyaan pasti ada willing atau would. Willing and would. Ingat, willing and would ya. Jawabannya boleh of course atau no ini contohnya. Kalau tidak bisa would not. Nah, boleh. Misalkan kalian bisa yes mom, atau of course atau sure that. Tapi kalau tidak bisa no I would not. Ingat, no di depannya dulu. No I would not, atau no I will not. Tapi jarang will, boleh would not. Kalau kalian bisa, ini boleh unwilling ya, unwilling katanya, unwilling. Kalau menunjukkan ketidakbisaan boleh will not atau would not, atau kalau ini tentang grammarnya boleh not willing to. Nah, kalau di depannya tidak not willing to, tidak bersedia untuk apa? Untuk menyapu, mengepel kah, mengecat dan lain-lain. Atau boleh juga not I would not tadi. Tidak, saya tidak bersedia. Kalau ini tanpa penjelasan. Kalau ini pakainya not willing to apa kalimatnya, terserah. Nih sama, Fanya is not willing to keep an eye on our properties during the camping. Nah, ada alasannya. Langsung memberi alasan. Fanya tidak bersedia untuk menjaga peralatan kami camping, peralatan kami saat camping. Ini. Kalau ini harus ada because-nya karena dia will not. Raka will not lead the meeting because he has a sore throat. Raka tidak bisa tidak
bersedia memimpin. Raka tidak bersedia atau tidak akan memimpin rapat karena dia sakit tenggorokan. Itu ya. Kalau bisa will boleh. Will you meet the obstacle boleh, itu pertanyaannya. Kalau bisa yes I will boleh langsung. Kalau tidak bisa no I will not atau no I would not, tergantung. Kalau di depannya pertanyaannya would you, kalau tidak bisa boleh jawabannya I would not. Kalau will you boleh jawabannya yes I will atau will not. Oke, next di sini ada expressions. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau Indonesianya ekspresi. Nah, di sini ada ekspresi obligation, prohibition, dan suggestion atau recommendation. Di sini sudah saya tuliskan. Artinya obligation artinya kewajiban, prohibition adalah larangan, dan di sini ada suggestion atau recommendation adalah usul atau saran. Dari artinya saja mungkin kalian sudah mengerti. Itu adalah fungsi-fungsinya. Kalimatnya biasanya diisi dengan must. Kalau obligation must. Ingat, must di sini, must ini ya tulisannya must. Kalau must di sini artinya harus. Karena harus jadi berhubungan dengan kewajiban. Kewajiban itu ciri-ciri kalimatnya pasti ada harus dan harus. Contohnya kayak tadi, we must arrive home before dark. Kita harus tiba di rumah sebelum gelap. Harus berarti mereka harus sampai rumah sebelum hari gelap atau malam, maksudnya ini ya. Jadi itu harus wajib mereka sampai rumah sebelum hari itu gelap. Itu sebuah kewajiban, menunjukkan sebuah kewajiban. Mereka harus tiba di rumah sebelum hari gelap. Jadi kewajibannya adalah harus di rumah. Nah, yang mana menunjukkan kalimat kewajiban, yaitu ada harus, keharusan. Yaitu ada kata must, MUST. Sekarang prohibition adanya artinya larangan untuk mendapatkan perhatian. Kalimat yang bertulis tebal, yang tebal di dialog 1 boleh kalian lihat nanti. Di situ ada, di sini juga dituliskan you mustn't. Ingat, mustn't singkatan dari must not. Nah, artinya tidak harus, berarti dilarang juga ya. Tidak, intinya artinya tidak, karena ada tidak berarti larangan. Kamu tidak harus membaca dengan berbaring. Berarti orang itu melarang orang untuk membaca berbaring atau rebahan. Mustn't. Nah ini dia, digunakan untuk mengekspresikan larangan. Mustn't, ingat. Mustn't singkatan dari must not. Ini dia. Ini singkatan dari must not. Biasanya di prohibition adalah kalimatnya ada mustn't ya. Ingat, ciri-cirinya ada mustn't atau must not atau don't not. Kalau don't not paling sering ya, don't smoking. Artinya jangan merokok. Itu sudah jelas, artinya don't, jangan. Kalau must not juga boleh diartikan jangan atau tidak harus. Tergantung kalimat nanti, boleh diartikan jangan atau tidak harus. Jadi ingat, ciri-ciri prohibition ada not, must not, or don't not, atau disingkat jadi don't. Okay. Next, for suggestion atau recommendation artinya suggestion atau recommendation, usul atau saran. Biasanya agak
kalimatnya itu agak menanyakan. Contohnya tadi langsung kita ke contohnya. Ingat ciri-cirinya, berarti ada untuk usul dan saran itu ada so itu artinya bolehkah atau dapatkah atau akankah, sama semua mencakup. Karena masih menanyakan saran tadi. Contohnya di sini kita lihat, you should have a rest for a while dear. You should have a rest for a while dear. Nah, kamu boleh ya, saran, kalimat sarannya ya, kamu boleh, berarti di sini boleh kalimatnya boleh ya, bukan dapat atau akan. Boleh juga dapat sih masuk. Jadi kalau kamu akan mungkin jangan, bisa kita artikan menjadi boleh. Kamu boleh istirahat sejenak sayang. Nah, artinya itu saran dari orang tuanya kepada anaknya. Saran orang tuanya adalah istirahat sejenak. Ciri-ciri kalimat saran atau usul tadi ada kalimat sud, ingat ini. Next, di sini ada expression instruction. Instruction itu artinya perintah. Ingat, kalau perintah itu kita memerintahkannya dengan sopan dan tidak dengan marah-marah. Kalau misalkan kayak kita harus ada kalimat tolong, contohnya bahasa Indonesianya tolong tutup pintu, bahasa Inggrisnya please close the door. Harus ada kalimat tolong, jangan tutup pintu. Nah, kalau kita langsung kayak gitu, apakah kalian yang melakukannya ringan hati? Tidak kan? Jadi kalau kita memerintah sesuatu orang, usahakan dengan ada kalimat tolong. Usahakan tetap kalimat, ada kata ya, kata tolong. Usahakan ada kata tolong yang sopan untuk memberi perintah. Ingat, untuk memberi perintah kebanyakan dan hampir semuanya ada kalimat please. Ingat, kalau ada kalimat please itu berarti ada kata please ya, maaf, sorry. Kalau ada kata please berarti itu ciri-ciri dari ekspresi instruction atau perintah. Contohnya, pay attention please. Yes sir. Read the text loudly please. Yes ma'am. Nah, dan bla bla bla. Ini hampir ada please-nya, tapi tidak sebagian ada please. Ada juga don't forget, artinya jangan lupa. Itu perintah juga, don't forget to lock the door. Jangan lupa untuk menutup pintu. Itu perintah juga kan, jangan lupa, jangan keringat, istilah kita, jangan keringat, berarti itu perintah. Jangan lupa untuk menutup pintu. Juga let's meet, let's mari juga perintah, mari, ayo, kayak kita let's go, mari, itu juga perintah. Ingat, berarti kalimat perintah, kata-kata perintah itu, kata-kata perintahnya ya dicirikan ada please, ada don't forget, ada let's artinya mari, don't forget jangan lupa untuk apa, please artinya tolong. Oke, kayak tadi pay attention please, perhatian, tolong. Read the text loudly please, baca teksnya dengan nyaring, tolong. Atau boleh tolongnya ke depan, baca, artinya tolong baca teksnya dengan nyaring. Ingat, berarti ada 3 ya, itu paling umum, sudah ada 3 ciri-ciri instruction. Katanya ada kata please, don't forget, and let's. Okay, whether instruction use a period or an exclamation mark, it depends on the strength of the speaker emotion. For instruction expressing warnings, use don't plus verb base. Nah, maksudnya apakah perintah menggunakan tanda titik atau
atau menggunakan tanda seru. Itu tergantung kekuatan dari pembicara, emosi dari pembicara. Contohnya, kalau pay attention please, perhatian tolong, itu pakai titik saja. Kalau attention please, berarti dia di ujungnya pakai tanda seru. Kebanyakan juga instruksi itu menggunakan tanda seru supaya orang-orang mendengar. Biasanya guru-guru juga menggunakan tanda seru supaya murid-muridnya mendengar. Nah, ini tadi, it depends on the strength of the speaker's emotion. Tergantung emosinya pembicara katanya. Nah, for instruction expressing warning, use don't plus verb base. Nah, untuk mengekspresikan perintah larangan digunakan don't plus verb base. Oke, next, expression inviting atau invite itu mengundang. Contohnya, let's do our prayer work this afternoon. Mari kita lakukan tugas kita sore ini. Boleh kalau kalian kalimat menerimanya accept, ini menerima sure, no problem, tentu tidak masalah. Kalau declining artinya menolak, harus ada alasan. I'd love to, but I'm very tired. Let's do it tomorrow. Itu kalimat penolakan. Kalau kalimat penolakan, kalian harus ada alasan. Saya sangat menyukainya, tetapi saya sangat capek. Mari kita lakukan besok. Ingat kalimatnya ada let's. Mari, boleh. Atau ditanyakan dulu, would you, boleh, atau bisakah, atau artinya akankah kamu datang ke pesta ulang tahunku, boleh. Would you go the party with me? Nah, akankah, boleh ya pertanyaannya, mengundang kan, akankah kamu pergi ke pesta denganku? Kalau jawabannya menjawab ya, boleh, sure, thank you, tentu, terima kasih. Kalau tidak, I'd love to. Nah, I'd love to itu singkatan dari I would ya. I would artinya, karena di depannya pertanyaannya would, jadi jawabannya penolakannya boleh I would juga. Saya menyukai itu, tetapi saya sudah izin pergi dengan Andin. Nah, itu kalimat penolakannya harus ada alasan kalau menolak. Kalau menerima, singkat saja jawabannya sure, I'd love to, thank you, atau good idea, atau yes I will, atau yes I will. Ingat cirinya ada let's and will. Inviting ya, undangan. Expression asking for permission, ekspresi menanyakan untuk izin ya, sesuatu menanyakan permisi atau izin. Contohnya biasanya kalimatnya ada may atau can, atau juga could. Could itu sama dari kata can. Semua may, can, could itu artinya dapatkah atau bisakah, semua. Atau apakah, boleh. Nah, contohnya kalau may itu mungkin agak sopan. Ibu ingat waktu kuliah dulu kalau menggunakan may itu sangat agak sopan ya. Misalkan kalian dalam kelas mau izin keluar kelas untuk ke toilet, excuse me ma'am, may I go to toilet. Nah, bukan can I go to ya, tapi may I go to toilet, gunakan may. Artinya permisi bu, bisakah saya pergi ke toilet? Sama saja can I juga, tapi may lebih ke formal ya. Contohnya ada sini tadi, may I use your dictionary please. Nah, ingat kalau asking for permission, untuk kalimat izin, untuk menanyakan izin, kalimat izin, ingat
ditandai ada kalimat semuanya ada kalimat tanda tanya. Jangan tidak ada tanda tanya. Permisi, saya ingin izin ke toilet. Izinnya tidak pakai intonasi dan tegas kayak gitu ya. Mana mau, mungkin ya orang beri izin. Kalau ada kalimat tanya kan harus pakai intonasi dan kalimatnya itu agak lembut. May I use your dictionary please? Bisakah saya menggunakan kamus kamu? Tolong. Kalau jawabannya memberi, mau, sure, here it is. Tentu ini dia. Kalau menolak, sorry, I'm using it now. Maaf, saya menggunakannya sekarang. Nah, ada kalimatnya. Kalau penolakan, sorry terus ya, jangan ada, tidak, jangan, itu kasar. Jawabannya kalau bisa ada sure or yes atau okay, not all please, ini tidak masalah juga ya, boleh not all please. Itu memberi. Kalau menolak harus ada kata sorry biar lebih sopan. Sorry, maaf kayak gitu ya. Oke. Okay, I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.